Gimana nih, ada tugas sekolah, tapi aku nggak bisa ngerjainnya. Kak Janet bantuin aku dong, bisa nggak? Gimana nih, nanti nilai aku jelek. Loh, Kak Frisela kenapa? Kok nangis begitu? Kak Sarah, hari ini kan kita ada tugas. Oh, iya. Nah, aku nggak bisa ngerjainnya. Iya. Bantuin aku dong. Iya, nanti nilai aku jelek nih. Nangis, tenang aja. Nanti aku bantuin deh. Bener ya, Kak? Iya, tapi sekarang kita tuh, lihat tuh, udah ada yang nungguin. Iya. Tahu kan? Adik-adik sekolah minggu udah nunggu ya. Iya, bener. Kita mau Berarti sekolah minggu dulu ya. Tapi kalau gitu, sekarang kita sekolah minggu, abis itu Kak Sarah bantuin Iya, Kak nanti Frisela aku ya. bantuin Kak Frisela. Aku ajarin sampai Kak Frisela bisa ngerjain PR-nya. Asik. Tapi kita harus semangat ya, puji Tuhannya ya. Oke, Kak. Aku juga udah siap nih, puji Udah Tuhan. siap ya. Kalau gitu, lagu pembukaannya nih. Kak Frisela suka nih lagu ini nih. Wah, lagu kesukaan aku. Iya, Kira-kira adik-adik suka juga nggak sama lagu ini? pasti suka. Adik-adiknya harus semangat nih. Kita mau loncat-loncat, Kak. Loncat-loncat, Kak? Iya. Oke, kalau gitu semuanya kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri dulu. Kita Terus, mau nyanyi I love you, Jesus. Kak Janet udah siap ya? Siap. Yuk. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about this, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. I love you Jesus lagi ya, Kak. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Tadi udah semangat belum, Kak Sarah? Udah dong, udah. Tadi deep down semangat loncat-loncat, Kak. Wah, kalau gitu biasanya Kak habis ini Iya. adik-adiknya udah pada pinter, Kak. Oh, pasti udah pada tahu abis ini mau ngapain. Udah sikap doanya udah bagus, Oh Kak. iya tuh, lihat tuh. Udah banyak yang gini juga, Kak. Wah, Udah pada tahu adik-adiknya ya. Oke, kalau gitu kita mau nyanyi segala puji. Adik-adiknya siapkan hatinya. Kita mau puji Tuhan, lalu kita mau berdoa. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur segenap hidupku. Sekali lagi kita mau katakan segala puji, segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur segenap hidupku bagimu, Tuhan. Segenap hidupku bagimu. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup matanya, ikuti Kak Frisela berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kau telah pimpin pimpin kami sampai hari ini. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan mau pimpin ibadah kami sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, tadi
Kita udah berdoa Kak Udah Sarah. berdoa. Kita udah siap lagi mau puji Tuhan lagi Oh Kak. iya Kak, nih lagu yang ini Kak, kalau di sekolah minggu Kak, adik-adik disuruh gaya Kak. Wah, ini yang ada pos-posnya gitu ya Kak? Iya. Wah. Nah, kalau di rumah adik-adik gaya nggak ya Kak kira-kira? Oh pasti Kak, pasti ikutan juga Harus Kak. ikutan Kak, harus walaupun di rumah harus yang keren ya Kak gayanya ya Kak. Betul Kak. Oke kalau gitu, udah tahu kan lagunya ya? Udah dong. Kak Janet udah tahu kan lagunya? Udah, Oke. yuk kita mulai aja yuk. Kak Frisela gaya yang keren ya nanti ya. Oke deh. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Wah, aku ikutin gaya Kak Frisela. Sekali lagi ya Kak. Lagi. Oke, siap? Yuk, 1, 2, 3. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Gini ya Kak, aku ikutin lagi deh. Oh, kalau gitu yang terakhir ikutin gayanya Kak Sarah ya Kak. Boleh. Oke, siap ya? Ya. 1, 2, 3. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Imut nggak Kak om-omnya begini Kak? Ih, gak apa-apa Kak. Loh, kasih ya, saling Kasih, mengasihi nih. iya. Love Lanjut ya. yuk, lanjut. Lagi. Pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Lagi ya Kak ya? Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Udah gaya lagi belum adik-adiknya? Kayaknya udah Kak. Lanjut ya Kak. Lanjut. Pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Tadi udah siap Kak. Udah Udah siap. pose sana sini Kak. Udah dong. Sekarang berarti Kak Sarah udah siap dong mau bantuin tugas aku. Belum. Kok belum? Kita masih harus dengerin firman Tuhan dulu. Oh iya. Firman Tuhan hari ini bagus loh tentang kita nih Kak. Emang firman Tuhannya tentang Kak Frisela Kak? Bukan, maksudnya kita sebagai sahabat Kak. Oh. Sahabat yang baik saling tolong menolong. Kayak tadi aku gini loh, mengasihi. Mengasihi ya Kak? Penasaran nggak? Kira-kira kalau di kisah Alkitab yang sahabatan dan saling mengasihi itu Saling tolong menolong juga ada loh. ada ya Kak Sarah? Ada, makanya Kak Frisela sebelum kita lanjut ngerjain tugasnya Kak Frisela, denger dulu firmannya. Oke deh kalau Oke gitu. ya? Biar aku bisa tahu cerita di Alkitab yang sahabatan dan saling tolong menolong, saling mengasihi ya Kak ya? Iya, bener-bener. Yuk, kalau gitu kita mau puji Tuhan dulu, kita mau persiapkan hati kita sebelum dengar firman Tuhan ya Kak. Oke Yuk, Kak. kita mau nyanyi pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Sarah berdoa. Benar Tuhan, Benar Tuhan, kami mau mengucap syukur dan dan berterima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan, kami kami sudah sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. namamu. Biarlah Puji-pujian kami puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau pimpin, Kau kau berkati Kak Diana yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Udah siapkan dengar firman Tuhan? Oke, kalau gitu tuh Kak Diananya udah ada tuh. Oke deh Kak. Ya, kita dengar firman dulu ya, baru ngerjain tugasnya. Oke deh, udah Kak. siap? Yuk. Yuk Kak Janet juga yuk. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama Kak Diana. Nah adik-adik, tadi siapa yang udah puji Tuhan? Nah pasti adik-adik semuanya udah pada puji Tuhan ya. Nah kan tadi udah puji Tuhan, juga udah berdoa. Berarti ini saatnya kita mau dengerin apa? Dengerin apa? Bener, firman Tuhan adik-adik. Pasti adik-adik udah liatin ini mulu ya, yang kakak bawa di bawah ini. Pasti udah penasaran, pasti udah tahu. Kali ini mau cerita apa? Pasti adik-adik di rumah udah ada yang tahu. Pasti cerita tentang si ini nih. Tapi ceritanya kali ini, ceritanya tentang dianya ngapain. Nah, adik-adik mau tahu nggak? Nah, kalau gitu sekarang duduk yang manis. Nggak boleh makan lagi. Sekarang kita saatnya mau dengerin firman Tuhan. Nah, sekarang kakak mau cerita tentang ini. Kalau udah bisa baca di rumah, baca ya. Nah, kita mau cerita tentang siapa? Daud adik-adik. Siapa sih nggak kenal orang ini? Daud. Nah, pasti adik-adik tahu. Daud itu di bangsa Israel, dia terkenal banget adik-adik. Waktu di ininya nih adik-adik, di cerita ini, Daud itu terkenal. Karena apa? Karena itu dia menang adik-adik. Setiap dia disuruh sama Raja Saul untuk perang ke daerah sini, pasti dia menang. Kalau dia perang lagi ke daerah situ, pasti menang. Dia nggak pernah kalah adik-adik. Wah, akhirnya karena itu Daud jadi terkenal di orang-orang Israel adik-adik. Nah, dan karena ia terkenal juga banyak yang mau jadi temennya adik-adik. Nah, ini salah satunya nih, temennya Daud. Kita lihat ya siapa ya. Nah, ini dia nih adik-adik. Temennya Daud. Namanya siapa? Yonatan adik-adik. Nah, Yonatan ini dia itu mau temenan sama Daud. Siapa adik-adik di rumah masih ingat Yonatan itu siapa? Pasti ada yang tahu. Yonatan itu adalah anak dari Raja Saul adik-adik. Bener, dia anak dari Raja Saul adik-adik. Nah, Yonatan ini meskipun dia anak raja, tapi dia senang adik-adik temenan sama Daud. Dia mau temenan sama Daud. Padahal Daud itu seorang anak gembala loh. Dan Yonatan itu seorang anak raja, tapi mereka mau berteman adik-adik. Dan mereka saat berteman langsung dekat adik-adik. Wah, pokoknya mereka sering cerita-ceritaan. Nah, kita lihat ya dekatnya kayak apa ya. Si Yonatan sama Daud ini. Nah, tuh adik-adik. Kita baca ya adik-adik ya. Dia dekatnya kayak apa ya. Nah, kita buka sekarang. Nah, di sini nih. Di 1 Samuel 18 ayat 3 sampai 4. 1 Samuel 18 ayat 3 sampai 4. Dia dekatnya kenapa ya? Nah, yuk kita baca ya adik-adik. Dibuka Alkitabnya. Nah, kita baca ya. 1 Samuel 18 ayat 3 sampai 4. Dibaca ya yang di rumah ya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Tuh adik-adik.
saking deketnya Yonatan sama Daud, Yonatan tuh gak segan-segan tuh. Dia kasih apa tadi? Jubahnya. Buat siapa? Buat Daud. Karena dia sayang sama Daud. Dia kasih jubahnya yang bagus. Wah, dia kasih baju yang bagus ke Daud. Terus dia kasih apanya juga tadi? Pedang. Wah, buat Daud. Dia kasih pedang yang bagus buat si Daud, si Yonatan. Terus dia kasih apa lagi? Dia kasih panah juga adik-adik. Tuh, dikasih panah buat Daud. Wah, Yonatan pokoknya sama Daud ini, wah pokoknya temenan banget deh, sohib banget adik-adik. Tuh, pokoknya semua barang-barangnya Yonatan dikasih ke Daud. Daudnya juga senang. Terus mereka suka cerita-cerita. Sama ya adik-adik ya, pasti kalau adik-adik punya teman juga di sekolah minggu, pasti suka tukar-tukar cerita. Kalau misalkan di sekolah, kemarin aku baru pergi ke sini loh, tempatnya bagus loh. Nah sama, Yonatan sama Daud ini suka tukar-tukaran cerita. Mereka suka tukar-tukaran cerita. Yonatan, kamu tahu nggak? Aku tuh dulu pernah tuh ngalahin singa, pakai tongkat aja. Bisa mati singanya. Tapi itu semua karena Tuhan. Wah, si Daudnya cerita. Terus Yonatan juga cerita. Aku juga pernah ngelawan orang Filistin berperang. Dan aku juga menang. Tapi itu semua disertai sama Tuhan. Wah, mereka ini temenan baik adik-adik. Dan mereka juga sama-sama taat sama Tuhan adik-adik. Takut sama Tuhan. Nah, saking terkenalnya Daud nih adik-adik. Akhirnya Raja Saul tuh ngangkat dia adik-adik. Jadi apa? Kepala pasukan. Wah, kepala pasukan kerajaan Saul adik-adik. Karena si Saul ini Raja Saul ini setiap suruh Daud perang kemana-mana. Nah, Daudnya ini selalu menang adik-adik. Makanya Raja Saul ngangkat Daud sebagai palu pasukan. Karena dia selalu menang. Wah, tapi Daud itu juga menang karena disertai sama siapa? Sama Tuhan adik-adik. Nah, karena itu Raja Saulnya tiap kali selalu suruh si Daud berperang. Dan setiap si Daud berperang, tuh, setiap dia balik adik-adik, dia selalu dipuji. Wah, Daud hebat. Wah, pokoknya Daud pokoknya lebih hebat. Wah, mereka dipuji-puji sama siapa? Sama orang-orang Israel adik-adik. Tuh, lihat tuh. Wajah Raja Saulnya. Lihat Daudnya dipuji. Senang atau enggak adik-adik? Dia malah, tuh, si Raja Saulnya ngapain adik-adik? Mukanya dia iri adik-adik. Lama-kelamaan Raja Saul dengar, wah, Daud itu lebih hebat dari Saul. Karena Daud itu bisa ngalahin musuh lebih banyak. Wah, terus Saul dengar Raja Saulnya, wah, kurang ajar nih si Daud. Kok makin lama makin dipuji-puji sama bangsa aku sendiri. Si Raja Saul makin apa? Makin benci sama Daud. Wah, dia makin marah sama Daud. Dia kesel sama Daud. Tuh. Dia benci adik-adik tuh. Dia benci sih. Tuh. Benci sih Daud adik-adik. Dia iri, dia marah, dia kesel. Daud lagi yang diomongin. Daud yang ngomongin. Kalau lagi pergi ke sini, kamu tahu nggak? Si Daud tuh hebat, bisa ngalahin tentara di sini. Jauh lebih hebat dari Saul. Wah, akhirnya makin lama Raja Saul tuh makin benci sama Daud. Dia jadi iri hati sama Daud. Juga jadi marah-marah sama Daud adik-adik. Akhirnya karena saking bencinya nih adik-adik, si Raja Saul sampai punya niat untuk membunuh Daud adik-adik. Saking bencinya, Daud pokoknya harus mati. Biar dia gak dipuji-puji lagi, biar aku yang dipuji sama bangsa aku. Wah, akhirnya adik-adik apa yang terjadi ya adik-adik? Raja Saul memberitahunya kepada anaknya, si Yonatan. Tuh, dia kasih tahu, Yonatan, sini. Pokoknya ayam harus membunuh Daud. Ayam benci banget sama dia.
Yonatannya bingung. Kok ayah mau bunuh Daud? Emang Daud salah apa? Dia bilang ayahnya, ayah, Daud itu kan gak pernah berbuat jahat sama kita. Ayah inget gak? Daud itu selalu nurutin loh. Kalau ayah suruh perang kemana-mana, dia gak pernah nolak perintah ayah. Tapi dia tuh, rajanya ngomong, tapi Daud itu sekarang dipuji-puji sama bangsa. Masa dia dibilang lebih hebat dari aku, Raja Saul? Terus si Yonatannya bilang lagi adik-adik, tapi ayah, dia itu gak pernah berbuat jahat, dia itu selalu berbuat baik. Ingat deh, dia itu selalu mainin kecapi buat ayah kalau ayah sedang gelisah. Dia juga selalu perang kemanapun ayah seru. Si Yonatannya ngebujuk biar Raja Saulnya gak marah-marah adik-adik. Terus kita lihat ya, akhirnya si Raja Saulnya masih marah-marah mau ngebunuh Daud atau enggak ya. Nah, ini nih adik-adik contoh temen yang baik. Si Yonatan itu tetap membela Daud meski yang marah itu ayahnya. Karena Yonatannya tahu adik-adik, Daud itu orang yang baik. Dia itu gak pernah berbuat salah, gak pernah berbuat jahat. Makanya Yonatan itu mau membela Daud karena dia sayang sama Daud sebagai temennya adik-adik. Kita lihat ya, bujukannya Yonatan berhasil gak ya bujuk ayahnya Raja Saul biar gak marah-marah lagi dan biar gak ngebunuh Daud ya. Kita buka ya adik-adik ya, kita lihat ya. Tuh, ternyata berhasil adik-adik. Tuh, ternyata tadi yang Raja Saul mukanya marah-marah, tuh dia akhirnya mulai gak marah. Dia pikirin lagi Raja Saul, ya juga ya, bener juga ya omongan Yonatan anak aku ya. Daud itu kan emang, ya juga sih dia gak pernah berbuat jahat sih sama aku. Dia juga selalu nurutin aku. Akhirnya Raja Saul ngurungin niatnya buat ngebunuh Daud adik-adik. Tuh, akhirnya dia mulai gak kepikiran. Akhirnya bujukan Yonatan berhasil. Berarti Yonatan berhasil membantu Daud adik-adik. Nah, kita lihat lagi ya apa yang terjadi. Nah, tuh adik-adik. Keesokan harinya seperti biasa adik-adik. Jadinya kalau Raja Saulnya sedang gelisah adik-adik, tuh Daudnya mulai mainin kecapi buat Raja Saul. Tuh, dia mulai mainin kecapi. Tapi adik-adik tiba-tiba ada yang terjadi. Saat lagi dia mainin kecapi, Raja Saul malah kepikiran yang enggak adik-adik. Dia malah kepikiran, aduh, gak bisa ini. Kalau lihat Daud, kok aku bawaannya benci ya. Aku bawaannya marah. Aku bawaannya apa? Iri. Tuh, akhirnya si Raja Saulnya tuh mulai kepikiran enggak. Aku pokoknya benci sama Daud. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Si Raja Saulnya tiba-tiba ngambil sesuatu adik-adik. Dia ngambil tombak. Tuh, si Raja Saulnya ngambil tombak dan dia lemparin ke Daud. Shui! Kena nggak adik-adik kira-kira? Tuh, ternyata Raja Saul masih mau membunuh Daud. Dia masih dipenuhi benci adik-adik. Tapi apa yang terjadi ya adik-adik ya? Tuh, ternyata tombaknya berhasil dihindarin sama Daud akhirnya adik-adik. Saat Daud tahu maksudnya Raja Saul mau bunuh dia, Daud langsung lari dari istana. Dia langsung pergi karena dia tahu Raja Saul marah sama Daud adik-adik. Dan apa yang terjadi adik-adik? Yonatan temennya tahu nggak? Iya adik-adik, Yonatan tahu adik-adik tentang kejadian ini. Dan Yonatan jadi sedih banget karena di satu sisi Raja Saul itu ayahnya yang dia sayangin dan juga dihormatin. Tapi di satu sisi lagi Daud juga teman baiknya. Dia juga sayang sama si Daud. Si Yonatan jadi bingung. Dia juga gak bisa ketemu sama Daud karena Daudnya udah pergi dari istana adik-adik. Akhirnya adik-adik setelah sekian lama
Yonatan sama Daud janjian adik-adik ketemu di luar istana. Mereka akhirnya ketemu di suatu padang. Nah, ini udah sekian lama ya adik-adik ya. Jadi mereka udah gak ketemu lagi nih adik-adik. Nah tuh, ini dia tuh. Ini Yonatan, ini Daudnya. Udah lama banget mereka gak ketemu, akhirnya mereka ketemuan lagi. Si Daudnya nanya, Yonatan, ayah kamu Raja Saul masih marah gak sama aku? Yonatannya bilang, aku gak tahu. Aku masih belum tahu ayahku masih marah atau enggak. Akhirnya si Daudnya bilang, oh iya, aku tahu nih, besok ini ada pesta kan yang diadain Raja Saul. Dan aku itu harusnya datang besok. Begini aja Yonatan. Daud ternyata punya rencana adik-adik. Dia bilang sama Yonatan, kalau besok aku Daud gak hadir di pesta itu, kamu lihat ayah kamu. Kalau dia masih marah-marah, berarti dia masih marah sama aku. Dan dia masih mau membunuh aku. Coba ya kamu lihat besok Yonatan, nanti kita ketemuan lagi ya setelah pesta itu di padang ini. Akhirnya Yonatannya setujuin gak adik-adik? Setujuin adik-adik. Karena Yonatan juga pengen temennya bisa kembali ke istana bersama dia. Nah, si Yonatan akhirnya mau membantu Daud adik-adik. Tuh, akhirnya tiba nih adik-adik besok di istananya. Tuh, belum mulai pestanya adik-adik. Raja Saulnya udah liatin kursi kosong sebelahnya Yonatan. Raja Saulnya nanya, mana Daud? Kok kursinya kosong? Kan harusnya dia datang. Dia kan harusnya tahu ini pesta. Wah, akhirnya karena dia lihat si Raja Saul marah-marah, semua orang di pesta itu diam adik-adik, ketakutan, nggak ada yang berani jawab. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Yonatan akhirnya bilang, ayah, Daud sudah minta izin sama aku kalau dia nggak bisa datang, dia nggak bisa hadirin pesta ini. Akhirnya Yonatannya ngomong ke Raja Saul. Akhirnya kita lihat ya Raja Saulnya ngapain ya. Nah adik-adik, Raja Saulnya akhirnya marah sama Yonatan. Yonatan, kurang ajar ya kamu ya. Kamu malah membela si Daud. Kamu tahu nggak kalau Daud itu masih hidup, kamu itu nggak akan bisa jadi raja. Wah, si Raja Saulnya marah adik-adik. Akhirnya dia tambah marah karena dia tahu Yonatan malah belain Daud. Raja Saulnya langsung suruh prajuritnya, prajurit, cepat sekarang juga kamu cari si Daud, kamu bawa dia ke sini sebab dia harus mati. Wah, ternyata Raja Saul masih kepengen Daud mati adik-adik. Kira-kira si Yonatan pas lihat Raja Saulnya begini, lihat ayahnya begini, si Yonatan berbuat apa ya? Apa dia kasih tahu aja ya si Daud sembunyi di mana atau enggak ya? Coba ya kita lihat ya adik-adik ya. Kita baca ya, kita lihat ya apa yang dilakuin sama si Yonatan ya. Nah, kita buka di 1 Samuel 20 ayat 32. Nah, kita buka di sini ya. 1 Samuel 20 ayat 32. Kita lihat ya. Nah, si Yonatan berbuat apa nih? Kita baca ya. 1 Samuel 20 ayat 32. Kita baca sama-sama ya adik-adik yang di rumah ya. Nah, tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu. Katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Nah, ternyata apa adik-adik? Si Yonatan tetap membela Daud. Karena dia tahu Daud itu tetap gak bersalah. Dan Daud itu baik. Dan dia juga gak pernah berbuat jahat sama ayahnya Raja Saul. Dan gak pernah berbuat jahat sama si Yonatan. Akhirnya dia ngomong begitu sama ayahnya. Ayah, emang kenapa sih Daud harus dibunuh? Dia kan gak pernah berbuat jahat. Dia berbuat baik. Akhirnya Raja Saulnya berhasil dibujuk lagi gak? Kayak yang terakhir kali sama Yonatan. Kita lihat ya. Nah adik-adik. Wah, ternyata Raja Saulnya marah. Dia lempar tombak ke Yonatan. Kurang ajar. Tuh.
itu nggak kena Yonatan adik-adik. Ternyata Raja Saul masih marah besar sama Daud adik-adik. Akhirnya setelah dia tahu ayahnya masih suka marah-marah sama Daud dan masih mau membunuh si Daud, dia buru-buru pergi Yonatan. Ketemuin Daud di tempat yang kemarin itu adik-adik. Tuh. Akhirnya tuh si Yonatan ketemuin Daud. Dia bilang, Daud, aku gak tahu harus berbuat gimana lagi. Ayahku masih mau membunuh kamu. Dia masih benci sama kamu. Daudnya sedih gak adik-adik? Sedih adik-adik. Karena ia gak bisa balik ke istana dan gak bisa temenan lagi sama Yonatan. Mereka harus berpisah karena Raja Saul membenci Daud adik-adik. Terus si Yonatannya bilang, udah lebih baik kamu pergi aja dari tempat ini. Kamu harus pergi jauh-jauh dari ayah aku supaya kamu gak dibunuh oleh ayahku Raja Saul. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya Daud dengan sedih hati dia berpisah sama Yonatan adik-adik. Iya. Mereka padahal kan temenan baik, tapi mereka harus berpisah karena ayahnya Yonatan mau membunuh Daud adik-adik. Terus setelah itu, setelah mereka nangis-nangisan adik-adik, mereka berpisah. Akhirnya Yonatan melihat tuh Daudnya pergi dari hadapannya adik-adik. Nah, siapa nih adik-adik? Kita kalau temenan seperti Yonatan ini adik-adik, mau ngebantu, kita juga mau sayang, dan kita juga mau membela teman kita, walaupun teman kita itu gak bersalah adik-adik. Nah, Yonatan itu selalu mengasihi Daud adik-adik sebagai teman. Tadi adik-adik lihat gak? Yonatan pernah jelekin Daud gak? Enggak adik-adik. Tapi itu pun karena dia tahu Daud itu emang baik. Dan dia gak pernah ngelakuin yang jahat di mata Tuhan sama di mata dia adik-adik. Makanya Yonatan selalu belain Daud. Saking dia sayang sama Daud, dia sampai suruh Daud pergi. Biar nyawanya selamat adik-adik. Nah, siapa nih adik-adik nih kalau yang di sekolah, misalkan temennya jatuh, ada yang bantuin atau malah syukurin. Wah, syukur kamu jatuh. Atau dibantuin adik-adik. Wah, nah kita harus seperti Yonatan sama Daud. Kalau teman kita ada yang lagi jatuh, sakit, kita harus tolongin. Kalau ada yang sakit juga, kita juga harus tolongin adik-adik. Kalaupun misalkan teman kita ada misalkan berbuat nggak salah, nah kita harus juga berani belain adik-adik. Seperti si Yonatan sama Daud ini adik-adik. Nah, siapa yang mau temenan kayak Yonatan sama Daud? Wah, kalau kakak sih seneng nih adik-adik kalau punya temen seperti Yonatan sama Daud ini. Wah, nah kalau gitu mulai sekarang adik-adik kalau kita temenan, kita harus seperti Yonatan sama Daud ya, saling membantu, saling nyayangin. Nah, sekarang udah firman kakak, nah itu sekarang kita mau berdoa, kita mau terima kasih sama Tuhan firman-Nya. Kita doa ya adik-adik ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Diana berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami mau belajar ya Tuhan untuk berteman seperti Yonatan dan juga Daud. Kami mau saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati, dan juga saling membantu. Tuhan, kiranya tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Sekarang kami mau lanjut aktivitas dan juga ayat hafalan, biar Tuhan yang pimpin dan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Halo adik-adik, hari ini ketemu sama Kak Febri. Oke, tadi kita udah pujian, terus kita juga udah dengerin firman. Terus sekarang waktunya apa ya adik-adik ya? Iya, aktivitas, terus ada ayat hafalannya juga. Nah, kita mau ayat hafalan dulu ya adik-adik. Nah, adik-adik siapin Alkitabnya sama buku catatan ya buat nulis. Nah, udah siap buku catatannya? Yuk, kita mulai catat ya. Hari ini tanggal 5 Februari 2023. 5 Februari adik-adik ya. Terus judulnya Persahabatan Daud dan Yonatan. Persahabatan Daud dan Yonatan. Oke, nah bahannya diambil dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 7. Terus ada lagi dari pasal 19 ayat 1 sampai 5. Satu lagi, pasal 20 ayat 24 sampai 43. Nah, jangan ketinggalan adik-adik ya, ada banyak itu. Terus, nah ini nih ayat hafalannya nih adik-adik. Ayat hafalannya dari Amsal 17 ayat 17. Nah, udah selesai catatnya. Kita buka dulu ya Alkitabnya. Kita buka Amsal 17 ayat 17-nya. Nah, yang udah ketemu, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi adik-adik ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, adik-adik, udah selesai hafalannya. Sekarang kita mau aktivitas. Tadi adik-adik niatin yang kakak pakai nggak nih? Kakak bikin friendship crown sesuai sama firman yang hari ini. Nah, caranya gampang loh adik-adik. Tapi sebelum itu, kalian print dulu ya yang di link PDF bawah ini. Nanti kita baru bikin friendship crown-nya. Yang kita perlu siapin kertas yang tadi udah di print. Ini nanti printnya kayak gini. Kalian print satu aja lembar. Terus siapin karet 2 buat bikin penyambungnya. Kalau kurang besar, kalian bisa tambahin lagi karetnya. Terus yang pasti ada guntingnya adik-adik. Kalau nanti kita buat gunting sisi luarnya. Sama pulpen kita buat tulis. Nah, kan sahabat itu harus saling mendengarkan. Kita tulis idenya adik-adik juga sama selanjutnya. Nah, sekarang yang udah di print, kita gunting adik-adik ya. Kalau ini kan kakak siapin ada 2. Nanti kalau kalian cukup pakai 1 aja, kayak kakak punya, pakai 1 aja. Ups. Kakak udah selesai nih yang bagian depannya. Nanti adik-adik warnain dulu ya. Kalau kakak warnanya seperti ini. Terus kalau udah selesai diwarnain, kalian pakai pembolong buat bikin bolongannya. Yang sebelah sini 1,
sama belakangnya tadi yang sisi kertas satu lagi. Terus kalian ikat pakai karet. Nanti karetnya dipisah dua dulu. Terus baru kalian ikat seperti ini. Nah, kakak pakai yang ini aja ya. Kita tulisin ide tadi yang sahabat itu harus saling mendengarkan. Mendengarkan. Terus tadi ada yang bilang sahabat itu harus gak boleh berantem ya. Ya, kita tulis aja dulu. Tidak boleh berantem. Nah, sisanya kalian tambahin sendiri adik-adik. Boleh juga di sisi belakangnya nanti. Nah, nanti kalau udah selesai, adik-adik foto sambil pakai ya. Kayak gini. Terus nanti diupload ke Instagram Tabernacle Family Junior. Nah, aktivitas kakak hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan dengarkan aktivitas dan kebaktian yang minggu akan datang. Sampai jumpa adik-adik. Dadah.